kata-kata Ibrani dan Yunani yang bikin Tritunggal bingung. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Sebelum saya masuk ke tema ini, beberapa hari lalu kan saya berdebat dengan PDT. PDT itu pendusta, budek asli, ya. Di dalam debat itu dia mengatakan begini, sampai kapanpun hidup mati saya untuk Tritunggal. Lalu saya diberi tayangan oleh dia juga, ya toh. Orang lain mengirim tayangan di medsos oleh dia juga, pendusta budek asli juga, ya. Dia mengatakan begini, membahas tentang bahwa Yesus itu Allah. Ada 4 bukti bahwa Yesus itu Allah. Semua yang disampaikan jiplak HTD, udah pasti jiplak HTD, ya. Itu pada hari yang sama. Jadi habis debat sama saya, ya, PDT pendusta budek asli. Pak, kok budek asli sih, Pak? Dia budek beneran, bukan budek bikinan, bukan. Budek asli ini membuat tayangan, ya, 4 bukti Yesus itu Allah. Padahal beberapa menit sebelumnya dia mengatakan hidup mati saya Tritunggal. Ya, saya ketawa saja, ya, saudara-saudara. Ya, benar nggak kira-kira itu? Pasti tidak lah. Itu pasti bohong, gitu. Dia di satu sisi dia mengakui bahwa Yesus itu memang Allah, ya. Memang Allah, nggak bisa dibantah, ya. Tapi di sisi lain juga dia hidup mati untuk Tritunggal. Ya, seperti itu. Oke, kita akan membahas kata-kata yang Ibrani dan Yunani yang bikin Tritunggal itu bingung. Oh iya, selamat ya. Sekarang Tritunggal punya ayat Alkitab, ya. Kalau selama ini Anda terkendala, ya. Anda terkendala Tritunggal tidak ada dukungan ayat Alkitab. Sekarang ada, ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, satu-satunya yang memberi pengumuman. Saya memberi pengumuman kepada semua saja para umat Tritunggal, penyembah patung Yesus dan penyembah Allah-alahan segitiga sama sisi, ya. Sekarang Anda punya ayat, pengumuman Tritunggal sekarang punya dukungan ayat Alkitab, yaitu Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Silahkan dibaca sendiri, silahkan Anda renungkan, silahkan Anda bahas dengan berbagai bahasa, Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, silahkan. Selamat, Tritunggal punya dukungan ayat, yaitu Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Oke, sekarang beberapa kata yang sering dicomot oleh Tritunggal yang membuat Tritunggal bingung. Bahasa Ibrani dulu, ya. 1, Elohim. Tidak pernah ada Elohim. Elohim itu Allah yang jamak. Aslinya Elah atau El. Beresit bara Elah itu yang benar. Diganti menjadi Beresit bara Elohim et hasemayim et haeret. Kejadian 1 ayat 1. Ya. Jadi tidak pernah ada Elohim. Ya. Elohim itu Allah yang jamak. Oke? Yang benar Elah, Allah yang tunggal. Yang kedua, Adone. Adone itu Tuhan yang jamak. Mestinya Yahweh, ya. Shema Yisrael, Yahweh Elahinu, Yahweh Echad, dirubah menjadi Shema Israel Adone Elohiminu, Adone Echad. Adone itu Tuhan jamak. Kalau Allah jamak itu Elohim, kalau Tuhan jamak itu Adone. Lalu mereka berdalih karena takut menyebut nama Tuhan. Bohong itu, ya. Ya, Kejadian berapa? 426, ya. 426 untuk pertama kalinya menyebut nama Tuhan. Jadi bohong kalau Israel takut menyebut nama Yahweh, itu bohong itu. Itu cuman tipuan untuk memunculkan Adone. Adone itu Tuhan jamak. Ingat, Elohim itu Allah yang jamak, Adone itu Tuhan yang jamak. Lalu yang ketiga, Allah huruf besar semua, yang artinya yang maha kuasa, Kejadian 15 ayat 2, ya. Itu diganti menjadi Hasim,
Dia itu, dia yang mana? Dia Allah yang jamak, dia Tuhan yang jamak. Hasim. Mestinya Allah huruf besar semua yang maha kuasa. Jadi kalau Anda dengar Hasim, Hasim itu Hasim. Nah, gitu kayak orang bersin ya, itu pengganti dari Allah yang maha kuasa. Diganti menjadi tidak maha kuasa karena kan Allahnya jamak. Tidak ada Allah jamak maha kuasa. Ya. Jadi itu 3 kata-kata yang sering diucapkan atau diambil, dicomot-comot oleh orang Tritunggal sehingga bikin blunder. Ya, itu bahasa Ibrani. Nah, sekarang yang bahasa Yunani ya. Contoh yang pertama adalah logos. Tidak pernah ada logos. Yang ada itu leksi atau leksies ya toh. Ya. Pada mulanya adalah firman, F huruf besar. Firman itu leksi atau leksies, bukan logos, bukan. Logos itu simbol, ya. Simbol tuh, simbol mobil Mercy itu. Nah, itu simbol logos, logo. Pada mulanya firman, leksi, leksies, ya. Atau disebut juga arkontas ya Tuhan ya. Pada mulanya leksies bersama-sama dengan Allah, ya. Jadi tidak ada logos, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, arkontas. Arkontas itu Tuhan. Ada banyak ayat tentang arkontas ya. Misalnya Yesus berkata, "Aku guru dan Tuhan." Yang dimaksud Tuhan adalah arkontas, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman ini leksies, bukan logos, tapi bolehlah dipahami sebagai arkontas supaya Anda mudah paham. Pada mulanya arkontas bersama-sama dengan theos. Arkontas adalah theos. Tuhan adalah Allah. Betul? Betul. Ya. Arkontas itu artinya Tuhan. Ada banyak ayat yang menulis tentang arkontas. Salah satunya ya Yohanes 13 ayat 13, Markus 12:29 ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esakan. Arkontas itu theos kita, arkontas itu echad ya, atau satu ya. Kemudian theos itu artinya Allah ya. Allah ya. Allah ini pasti Tuhan. Theos ini pasti arkontas, pasti ya. Tapi mereka menolak, comot-comot theos, tapi menolak theos sama dengan arkontas. Arkontas sama dengan theos. Theos dan arkontas adalah satu roh yang sama dan punya satu nama, Yesus Kristus. Mereka tolak itu. Kemudian ini Latin sebenarnya ya, Septuaginta. Ya, mereka kan punya pemahaman Septuaginta. Septua itu artinya 7, ginta itu artinya 10. Mereka sering mencomot itu, tapi mereka memahami Septuaginta itu 350 Masehi. Ya, blunder toh, blunder. Kalau 350 mestinya Trisenti Quinquaginta, bukan Septuaginta. Iya. Kok bodoh banget ya, Pak? Namanya juga PDT, pendusta. Tritunggal itu paling pas, PDT itu disebut pendusta. Bahasa Jerman bodone ngetek gitu. Ya, IQ-nya tiarap. Ya, Septuaginta kok 350 Masehi. Kalau 350 itu Trisenti Quinquaginta, bukan Septuaginta. Ini yang terakhir ini ya, Alfa Omega. Alfa Omega itu kan bahasa Yunani. Mereka sangat ketakutan kalau membaca Alfa Omega. Sebab di ayat Alkitab Alfa Omega itu aku Yesus. Tidak pernah Bapa, tidak pernah dia, tidak pernah engkau. Yesus berkata, aku, I am Alfa Omega. Itu bahasa Yunani Alfa Omega. Kalau I am Alfa Omega berarti aku ini Allah dari sebelum segala abad. Nggak berani dia. Ya, sok pinter dikit-dikit comot Ibrani, comot Yunani. Kata-kata ini biar kelihatan pinter. Padahal IQ-mu tiarap. Wahai para PDT pendusta. Ya, Alfa Omega itu artinya Yesus Allah dari sebelum segala abad. Nggak bisa, Pak. Yesus itu nggak pernah jadi Allah. Itulah IQ tiarapnya para PDT pendusta. Dikit-dikit comot bahasa Ibrani, dikit-dikit comot bahasa Yunani. Ya. Mereka berpikir pamer kali biar kelihatan pinter ya toh. Septuaginta aja nggak ngerti. Alfa Omega aja takut baca Alfa Omega sebab Alfa Omega itu Yesus. Nggak pernah Bapa, nggak pernah Tritunggal. Takut dia.
Alfa Omega itu kan artinya dari sebelum segala abad. Allah itu nggak pernah ganti. Dari sebelum segala sesuatu ada sampai selamanya kagak pernah ganti. Sekali Yesus ya Yesus. Masuk di tengah jalan ganti Bapa, di tengah jalan bagi Tritunggal. Bener-bener IQ tiarap itu. Penyesatan iblis, ya, maha sesat, maha bejat, Tritunggal itu. Ya, very clear ya, Tritunggal itu dikit-dikit comot-comot kata-kata Ibrani, dikit-dikit comot-comot kata-kata Yunani, padahal semuanya palsu. Semuanya penyesatan dari bapa mereka, yaitu bapa iblis. Ya, namun demikian saya mengucapkan selamat karena Tritunggal sekarang punya dukungan ayat. Ya, selama ini Tritunggal selalu terkendala. Tritunggal itu nggak ada di Alkitab. Saya Pendeta Henry Tandianta satu-satunya pertama kali yang memberi pengumuman, menyampaikan informasi kepada Tritunggal, para penyembah patung Yesus dan para penyembah Allah berbiji tiga. Saya menyatakan atau memberi pengumuman informasi bahwa sekarang Tritunggal punya dukungan ayat Alkitab. Siapa bilang Tritunggal tidak ada di Alkitab? Saya Pendeta Henry Tandianta memberi informasi. Tritunggal punya ayat di Alkitab. Apa itu? Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Itu paling cocok, paling pas untuk Tritunggal. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.